Udah. Excited. Udah nggak penting ya, makan nggak penting ya. Nggak penting. Yang penting lestari. Makasih kepada Bunda Nur Istiqomah yang disingkat Nuris. Saya baru tahu hari ini nama beliau ternyata Nur Istiqomah. Saya dari dulu pikir Nuris itu bahasa apa, bahasa Sanskerta, bahasa apa. Ternyata Nuris itu nama panggung. Nama panggung dari Nur Istiqomah. Makasih juga buat Ilham, makasih juga buat MC yang tadi udah gonta ganti ekonomi. Pertama Hanan Akira, yang kedua Hanin Akari. Iya benar. Makasih buat semua teman-teman para mujahidah yang ada di Hong Kong. Terus terang saya udah sering diundang ke luar negeri. Saya pernah ngisi di Korea, saya pernah ngisi di Turki, di New Zealand, di Jepang, di beberapa negara. Tapi nggak ada yang suasana pengajiannya seantusias dan sehangat Hong Kong. Padahal kalau mau dilihat di tempat lain itu kan ada mahasiswa, ada pekerja perawat, segala macam, semuanya hebat, tapi nggak ada yang bikin saya ngerasa nyaman seperti ada di antara pejuang perawat. Udah ya Bun, bagian gombal-gombalnya udah jelas. Next insya Allah Bunda Nuris akan mengisi tausiah di pesantren saya. Masya Allah. Udah sering ngaji, Bunda Nuris setiap bulan ketemu kiai, setiap bulan ketemu ulama. Ini udah jadi Ustazah Mamah Nuris. Mama Nuris sama Mama dia. Nanti kita bikin acara di Indonesia namanya Curhat Dong Mama Nuris. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman yang Allah berikan ke dalam hati kita. Semoga iman di hati kita terus Allah tambahkan bersama iman yang sudah ada dan menjadi melekat di hati kita sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'd. Mau bahas apa hari ini? Mengetuk pintu langit ya. Ini yang pakai video gini udah filter belum? Belum filter. Filter dulu, saya nggak akan mau post karena videonya sananya hitam dia nggak mau. Filter IG kan. Yang pertama saya repost yang paling sayanya putih. Baik, hari ini kita akan Oke, serius ya. Hari ini kita akan mendengarkan tausiah dari Umi Hanin Akira sebetulnya. Cuman karena saya kata Bunda Nuris tuh sebagai penglaris, saya bilang ke Bunda Nuris kalau penglaris itu biasanya di depan toko gini-gini. Jadi saya pengen di depan gini-gini aja, yang ngomong biar Umi Hanin. Tapi kata Umi kayaknya Minku. saya harus ngasih mukadimah. Ini saya disuruh-suruh hari ini, disuruh Bunda Nuris, disuruh Umi, disuruh MC. Jadi saya cuma mau ngasih mukadimah aja. Walaupun di depan kita itu judulnya adalah mengetuk pintu mantan ya. Mengetuk pintu Siapa di sini yang punya mantan?
Tuh kan. Apa sih? Mantan. Kenapa Aku orang saya gue. Oke, kita akan bahas. Saya cuma ingin menyampaikan mukadimah tentang mengetuk pintu langit. Apa sih arti dari judul ini? Apa Bunda artinya? Flash HP, Kok tiba-tiba ada judul mengetuk pintu langit ini? Emang langit ada pintunya ya? Ada ya? Oke, gini, saya pengen memberi mukadimah dengan sebuah kisah. Jadi ceritanya, dulu itu di zaman Nabi ada seorang pedagang yang melakukan perjalanan dagang dari Damaskus ke Madinah. Perdagangan dari Damaskus ke Madinah. Di tengah perjalanan, di tengah jalan, tiba-tiba orang ini dicegat oleh seorang perampok. Hartanya diambil, kemudian dianya mau dibunuh. Lalu dia bilang, biarkanlah saya hidup, lepaskanlah saya, ambil semua harta saya, yang penting saya, biarkan saya hidup. Kata perampok itu, harta kamu saya ambil, tapi kamu mau saya bunuh. Karena dia ngerasa udah gak punya lagi harapan untuk lolos. Dia lihat di sekelilingnya di lembah itu, dia ada di sebuah lembah. Di sekeliling lembah itu dia lihat banyak tengkorak manusia. Ternyata emang itu tempat pembegalan di zaman itu. Kalau sekarang mungkin kelitih ya. Tahu kelitih? Nggak tahu. Kelitih itu di Jogja tuh yang suka bacok-bacok orang. Tapi kalau kelitih beda sama begal. Kalau begal ngambil harta, kalau kelitih cuman pengen ya nggak berjamaah, cuman pengen nyakitin orang. Akhirnya pedagang ini bilang kepada perampok itu, ya udah kalau gitu beri saya waktu sebentar untuk usolli rakaatain, untuk sholat 2 rakaat. Karena yang dia minta cuma waktu untuk sholat 2 rakaat, perampok ini juga ngerasa kayak ya udahlah nggak terlalu lama. Ya udah if'al ma badalak, ajil kata dia. Ya udah lakukan apa yang kamu mau, tapi jangan lama-lama. Dia pun berwudu. Setelah selesai wudu dia sholat. Selesai sholat dia angkat tangan berdoa. Ini menunjukkan berdoa setelah sholat itu bukan bid'ah. Karena nanti apa yang terjadi ini dia ceritakan kepada Rasul dan Rasulullah tidak menyalahkan dia. Jadi setelah selesai dia sholat dia berdoa. Di dalam doanya dia membaca nama-nama Allah yang mulia, Asmaul Husna, sifat-sifat Allah. Dia baca semuanya dengan bacaan yang panjang. Kemudian terakhir dia katakan gini, ya Mughith aghithni, ya Mughith aghithni, ya Mughith aghithni 3 kali. Tiba-tiba ketika dia selesai membaca ya Mughith aghithni yang ketiga, maka datanglah seorang laki-laki penunggang kuda memakai pakaian putih, ikat kepala berwarna hijau, dan dia membawa hirbah. Hirbah itu kalau bahasa sekarang adalah tombak. Dia datang dengan menunggang kuda yang larinya sangat cepat. Tiba-tiba dengan tongkat itu, dengan tombak itu dia memukul perampok dan perampok itu tersungkur. Kemudian laki-laki itu turun dari kudanya. Dia datang kepada pedagang yang tadi sedang berdoa. Dia serahkan tongkatnya atau tombaknya. Dia katakan, kum faktulhu, bangun, ambil tombak ini, bunuhlah perampok itu. Karena perampok itu sudah terkapar, tapi belum mati. Kum faktulhu, sekarang ambil tombak ini, bunuh perampok itu. Kata laki-laki pedagang ini, ma qataltu nafsan qad wa ma tatayyaba nafsi li qatlih. Aku nggak pernah bunuh orang dan aku nggak suka bunuh orang, kata dia. Akhirnya diambil lagi itu tombaknya sama laki-laki ini. Dia tancapkanlah di tubuh perampok sehingga perampok itu pun mati seketika. Setelah kejadian ini, pedagang yang tadi masih terduduk, dia bertanya kepada laki-laki penunggang kuda. Dia bilang, "Man an, kamu itu siapa? Kamu siapa? Kok tiba-tiba ada di tengah padang pasir? Kok tiba-tiba nolong saya? Kamu siapa?" Lalu kemudian penunggang kuda ini menjawab, "Ana malakun minas sama'its tsalitsah." Aku adalah malaikat dari
ketiga. Ternyata malaikat beneran. Aku adalah malaikat dari langit ketiga yang diutus Allah untuk menolong kamu. Wahai pedagang, wahai fulan, ketika kamu mengucapkan ya Mughith, aghithni yang pertama, ternyata langit itu berguncang. Langit berguncang. Kemudian para malaikat penduduk langit mengatakan, amrun hadas, amrun hadas, amrun hadas. Ada kejadian besar, ada kejadian besar, ada kejadian besar. Lalu kamu ucapkan lagi yang kedua, ya Mughith, aghithni. Maka terbukalah semua pintu-pintu langit, seolah-olah daun-daun pintu langit itu bergesekan, terbuka semuanya. Lalu ketika engkau mengatakan ya Mughith, aghithni yang ketiga, turunlah malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berseru, wahai para malaikat, man lihadzal makruh, siapa yang mau menolong laki-laki yang sedang kesusahan ini? Semua malaikat mengangkat tangannya, ana ya Rabb, ya Allah tunjuk saya, ya Allah tunjuk saya. Akhirnya kemudian Allah menunjuk aku katanya, sehingga turunlah aku untuk menolong kamu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia turun menjelma sebagai laki-laki yang sempurna, mengendarai kuda, membawa tombak, dan dia langsung membunuh perampok tersebut. Sehingga kemudian laki-laki pedagang ini selamat. Dia pun melanjutkan perjalanannya ke Madinah, membawa barang-barang dagangannya yang utuh, gak ada sedikit pun yang berkurang. Sampai di Madinah dia ketemu dengan Rasulullah dan dia ceritakan kisahnya kepada Rasul. Berarti pedagang ini kalau udah bisa ketemu Rasul namanya sahabat. Berarti ini terjadi di zaman Nabi. Walaupun dia ketemu Nabi cuma sekali, tapi kalau ketemu dengan Nabi sekali walaupun cuma sedetik aja, itu masuk langsung kepada golongan sahabat Nabi. Dia ceritakan kisahnya kepada Nabi. Setelah dia menceritakan kisahnya kepada Nabi, Nabi bilang, ya fulan, wahai pedagang, sesungguhnya engkau telah mengetuk pintu langit dengan nama-nama yang mulia di antara nama-nama Allah. Maka Allah memberikan kepadamu pertolongan dari jalan-jalan yang tidak engkau duga. Nah pertanyaannya, apa yang dibaca oleh laki-laki ini? Kok sampai langit itu terbuka, langit itu berguncang, malaikat semuanya pada heboh. Kalau bahasa sekarang itu tiba-tiba dia trending di langit. Viral. Tiba-tiba dia viral di langit. Tiba-tiba dia masuk ke lambe malaikat. Lambe malaikat itu artinya jadi pembicaraannya para malaikatnya. Ini ada lambe murah, ada lambe malaikat, ada lambe syariah. Ada lambe tonggo. Apa itu lambe syariah? Gosip sambil zikir. Astagfirullah, gak nyangka, subhanallah. Sambil gibah, sambil zikir. Akhirnya dia viral di langit. Dia trending, dia viral, dia dibicarakan oleh para malaikat. Bahkan malaikat semua berlomba-lomba pengen turun untuk nolong dia. Yang kemudian Allah memerintahkan salah satu di antara malaikat itu yang dipilih menolong dia. Apa yang dia baca? Kok bisa doanya itu bisa mengguncang langit, mengetuk pintu-pintu langit? Ternyata yang dia baca adalah kalimat Asma'ullahil Husna. Kemudian yang dia baca adalah Sifatullahil Ulya. Dia membaca dua kalimat yang agung, satu nama-nama Allah, dua sifat-sifat Allah. Sehingga siapa yang menghafal nama-nama Allah, kemudian dia baca di dalam doanya sesuai dengan tema doanya, lalu dia sebutkan kebesaran Allah dengan sifat-sifatnya, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Kuasa, atau dia baca aja sifat wujud qidam baqa, Allah wujud qidam baqa, siapa yang menghafal sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, kemudian dia baca di dalam doanya, sebagaimana
Asmaul Husna, mana saja di antara nama-nama itu yang kamu sebut, maka insya Allah itu adalah nama-nama yang bisa mengetuk pintu langit. Pertanyaannya sekarang, kalian kalau berdoa manggil Allah itu apa? Ya Allah. Apa lagi? Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim. Padahal yang diminta tentang mantan. ya. Kalau tentang mantan manggilnya apa? Enggak pernah doa tentang mantan. Kan nggak tahu kan? Sama. Kalau tentang mantan panggilnya ya Adil atau ya Adil, wahai yang maha adil. Kan misalnya gini ceritanya, kita lagi bete nih gara-gara tahu mantan udah bahagia. Aduh, Kan banyak tuh yang nanya, Ustaz kenapa ya orang yang menzolimi kita, yang meninggalkan kita, yang pergi pas kita lagi sayang-sayangnya, ya Allah. kan dia statusnya zolim, tapi kok dia hidupnya baik-baik aja, kok dia hidupnya bahagia, kok dia makin sukses, sementara kita kena mental gitu kan. Itu gimana Ustaz? Nah caranya, pertanyaan saya kenapa dia masih tahu tentang mantan? Katanya udah unfollow, unfriend. Ternyata dia ngeliat pakai akun gua. Pakai fake akun. Pakai second akun. Wah, baik mas tersindir. Oke, maksudnya gini, kalau kalian mau meminta sesuatu kepada Allah, cobalah minta dengan menyebut nama Allah yang sesuai dengan permintaan kalian. Itu rahasianya. Kan ngulang-ulang. Saya dulu ketika minta anak, ketika saya lagi umroh, saya pengen diberikan keturunan anak perempuan yang nanti saya kasih nama Aisyah. Akhirnya saya minta ya Wahhab, wahai yang menganugerahkan, wahai pemberi anugerah. Selama saya di depan Ka'bah, zikir saya ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab, terus memanggil ya Wahhab. Ketika saya pengen bayar utang, karena saya punya utang karena namanya orang usaha ya, karena produksinya kita ke teman, ya biasalah ke teman pinjam dulu 100 gitu kan. Nggak ada duit nih, pengen bayar utang nih, ya Razak, ya Razak, ya Razak. Ketika saya pengen memperluas jangkauan dakwah saya, pengen bikin tren di Indonesia supaya hijrah itu jadi tren, gimana caranya membuka banyak tempat untuk masuk dakwah? Akhirnya saya panggil ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Ketika saya butuh diberikan lebih banyak anugerah dan kebaikan oleh Allah, saya panggil ya Karim, ya Karim, ya Karim. Artinya salah satu cara untuk mengetuk pintu langit dan langit itu akan berguncang untuk kita adalah dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. Hasilnya dahsyat. Tapi challenge-nya kita harus hafal dulu nama-nama ini. Setelah menghafal kita pahami. Setelah dipahami dipakai sesuai dengan doanya. Dan memahaminya harus, karena kalau kita memanggil Allah tapi kita nggak paham apa makna dari nama ini, nanti panggilan kita nggak powerful. Saya yakin sekali Allah yang Maha Wahhab. Makanya saya yakin ketika memanggil ya Wahhab, habli dzurriyyatan thayyibah, habli min ladunka waladan sholihan, atau apapun. Ya Allah ya Wahhab, pemberi anak keturunan, anugerahkanlah untuk saya keturunan, anak solih, anak solihah. Saya paham maksud dari kata-kata ya Wahhab. Rabbana hablana, gitu kan? Hablana dari kata Wahhab, min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka salah satu cara paling gampang mengetuk pintu langit adalah dengan menyebut dan memanggil nama-nama serta sifat-sifat Allah yang mulia. Satu kisah lagi. Mungkin kalian pernah dengar cerita nenek-nenek di zaman Nabi Musa. Pernah dengar kan? Jadi ceritanya ada seorang nenek
dia udah tua, nggak punya anak, tapi pengen punya anak. Maka kemudian dia datang kepada Nabi Musa bilang gini, ya Nabi Allah, ya Kalimullah, wahai Nabi yang berbicara dengan Allah, mintalah kepada Allah agar Allah memberi saya anak. Saya belum punya anak, udah tua. Akhirnya Nabi Musa berdoa, ya Allah, ini ada nenek-nenek minta anak. Kemudian Allah bilang kepada Nabi Musa, Musa, sampaikan kepada nenek-nenek itu kalau dia takdirnya nggak akan punya anak, takdirnya. Artinya kan ini sesuatu yang sudah ditetapkan. Dia ditetapkan, ditakdirkan nggak akan punya anak. Akhirnya Nabi Musa bilang, Nek sabar ya, nenek udah punya takdir dan takdir nenek nggak akan punya anak. Oh gitu, ya udah pulang aja si nenek. Besoknya balik lagi, pas balik lagi minta lagi, ya Nabi Allah, doakan saya punya anak. Kata Musa kan udah kemarin, siapa tahu sekarang bisa. Ya Allah, nenek yang kemarin ya Allah, minta anak sama kayak kemarin. Kata Allah, Musa, katakan ke dia takdirnya nggak akan punya anak. Nek, kata saya juga sama itu. Tapi Musa kan bukan orang Sunda ya, jadi kayak aksennya nggak gitu sih, itu aksen saya. Nek, sabar, nenek nggak akan punya anak, itu udah takdir nenek, terima aja gitu. Oh gitu, ya udah pulang. Besoknya balik lagi. Nenek yang kemarin, ya kenapa Nek minta anak? Loh kan kemarin udah 2 kali, siapa tahu hari ini bisa. Akhirnya Nabi Musa, ya Allah, ntar ngurusin. Sampai di mana tadi? Bersin. Ya, bersin. Cerita sebenarnya sampai mana? Oh ya, Nabi Musa doakan saya punya keturunan. Kan kemarin udah, siapa tahu hari ini bisa. Ya Allah, kata Nabi Musa, ini nenek yang kemarin lagi, dan dia minta sesuatu yang sama. Kata Allah, Musa, sampaikan ke dia, takdirnya gak akan punya anak. Akhirnya Musa bilang, Nek, saya harus ngomong gimana ya? Kan Harus nenek pakai takdirnya cara gak akan punya bahasa anak. apa ya? Ya udah, terima aja. Oh ya udah, pulang aja. Pulang gak balik-balik lagi dalam waktu beberapa lama. Tiba-tiba setelah sekian lama datang bawa bayi. Datang si nenek teh bawa bayi. Ditanya sama Nabi Musa, ini nenek yang dulu kan? Ya. Ini siapa? Ini bayi saya, anak saya. Agak lain. Agak lain. Loh, bayi gimana Nek? Maksudnya, ya bayi saya, anak kandung saya, anak biologis saya. Kok bisa ceritanya punya anak? Kan takdirnya gak akan punya anak. Ya udah, Nabi Musa tanya aja sama Allah. Akhirnya Nabi Musa tanya, ya Allah, gimana cerita si nenek-nenek itu punya anak? Kan kata Allah gak akan punya anak takdirnya. Wahai Musa, kata Allah, setiap kali dia pulang meminta anak, aku katakan dia gak akan punya anak. Sepanjang jalan dia memanggil aku dengan kata-kata, ya Rahim irhamni, ya Rahim irhamni, ya Rahim irhamni. Rahim, kenapa kandungan dalam bahasa kita dikenal dengan istilah Rahim? Karena itu rahmah dari Allah. Dan Allah yang memberikan rahmah itu namanya Ar-Rahim. Sehingga nenek ini memanggil, ya Rahim, kasihanilah saya. Ya Rahim, kasihanilah saya. Maksudnya kalau saya mati gak punya anak, siapa yang akan mengurus saya? Siapa yang akan mendoakan saya? Ya Rahim, kasihanilah saya. Sepanjang jalan, sepanjang hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, wahai Musa, dia terus memanggil namaku, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Maka wahai Musa, ketahuilah sesungguhnya dengan rahmatku aku ubah takdirnya sehingga dia menjadi punya anak. Coba bayangkan, takdir udah ditetapkan. Kalau dalam hadis istilahnya, pena sudah diangkat, kertas sudah kering. Artinya nggak bisa dirubah. Tapi Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dengan panggilan ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, wahai yang memiliki rahmah, akhirnya kata Allah, dengan rahmat itulah aku merubah takdirnya wahai Musa.
Itulah dahsyatnya mengetuk pintu langit. Sekarang pertanyaannya, apa hajat kita? Apa hajat kalian? Kalau kalian cuma mengetuk pintu akun media sosial, minta di follow back, minta di repost, minta misalnya di like ya, minta komen, minta share, minta subscribe, minta FYP dan segala macam, kita kadang-kadang akan kecewa. Karena yang kita ketuk itu adalah pintu-pintu manusia, namanya pintu digital. Atau kita ngetuk pintu manusia lewat japrian, kita WA teman kita, WA keluarga kita. Kadang kita juga diabaikan. Kadang-kadang WA-nya ketumpuk gak dibalas-balas. Iya benar. Bunda Nuri sering komplain sama saya, kadang-kadang WA-nya 2 bulan sekali baru dibalasnya. Bukan saya menganggap Bunda Nuris gak penting sih, karena Bunda Nuris nge-WA pas saya lagi ngajar. Begitu saya buka, udah ketumpuk tuh. Sehari kan WA-nya bisa masuk ratusan. Jadi begitu yang di WA gak dibaca, ketumpuk, akhirnya lupa dalam waktu yang lama. Tiba-tiba Bunda Nuris ngebujuknya lewat Umi Hanin. Kalau Umi Hanin yang WA, walaupun ketumpuk dia muncul lagi. Apa sih? Jadi maksudnya kalau kita ketuk pintu manusia, pintu digitalnya, pintu sosial medianya, kita bakal kecewa. Kita mengetuk pintu rumahnya, kita bakal kecewa. Satu-satunya pintu yang diketuk tidak mungkin gak dibuka adalah pintu rahmat Allah. Pintu manusia kadang dibuka, kadang ditutup. Ketika dia ngerasa kepayahan, dia tutup. Ketika dia ngerasa capek, dia tutup. Ketika dia ngerasa terganggu, dia tutup. Sedangkan Allah, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum wa la yaquduhu hifdhuhuma. Jadi nggak pernah ngantuk, nggak pernah lelah, nggak pernah capek. Apa alasan Allah untuk menutup pintu itu? Nggak ada, karena Allah tuh maha kuasa. Udah gitu maha baik. Sedangkan manusia kadang baik, kadang jengkelin ya. Kadang dia baik banget kayak malaikat, tiba-tiba jadi ya gitu deh. Ya gitu deh. Jadi artinya kalau kalian mau hidupnya mudah, belajarlah tentang gimana cara ngetuk pintu langit. Karena kita tahu banget cara ngetuk pintu bumi, tapi nyatanya sering mengecewakan. Sekarang saatnya kita belajar mengetuk pintu langit. Pintu bumi itu termasuk pintu hatinya. Gimana caranya biar dia berkenan sama kita, mau sama kita, mau komitmen dengan kita. Kadang kita mengecewakan. Ketika kita ketuk pintu hatinya, dia malah memberikan hati itu kepada orang lain. Maka ketuklah pintu pemilik hatinya. Bukan pintu hatinya, tapi pintu pemilik hatinya. Karena hati bukanlah milik kita, tapi milik Allah. Jadi apapun hajat kalian, belajarlah tentang gimana cara mengetuk pintu langit. Salah satu cara mengetuk pintu langit yang paling dahsyat adalah dengan memanggil nama-nama Allah yang mulia. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, sifat-sifatnya yang mulia, panggil dengan panggilan yang panjang berkali-kali, nanti kemudian terakhir baru minta. Jadi doa itu jangan template. Jangan standar-standar aja, asal angkat tangan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kan template. Udah gitu nggak ada puji-puji Allahnya, nggak ada sholawat-sholawatnya. Makanya kalau kalian mau mengetuk pintu langit, dan itu kunci dari segala urusan hidup kita, segala hajat kita. Saya nggak mau terlalu spesifik urusan masalah cinta-cintaan doang ya. Apapun masalah hidup kita, sedarurat apapun kondisi kita, seprihatin apapun keadaan kita, sekuatin apapun hati kita, bahkan kalian mengalami anxiety disorder sekalipun, serangan kecemasan sekalipun, gak ada yang akan dikecewakan oleh Allah jika pintu-pintunya diketuk oleh hamba-Nya. Maka ketuklah dengan Asmaul Husna, dengan sifat-sifat Allah yang mulia, kemudian sholawat kepada Nabi, baru yang terakhir kalian minta ya Mughith Aghithni. Jadi doanya nggak panjang di situ, cuma satu kata, ya Mughith Aghithni, cuma satu kalimat pendek. Yang panjang apa? Asmaul Husnanya. Yang panjang apa? Muji-mujinya. Dingin banget.
Iya. Ayah si dia. Yang panjang itu adalah pujian-pujiannya, zikirnya, tasbihnya, tahmidnya, tahlilnya, itu yang panjang. Sedangkan doanya cuman ya mughith aghithni, ya mughith aghithni, ya mughith aghithni, cuma segitu doanya. Ya mughith itu pun dengan nama Allah yang Maha Menolong, kan itu namanya istighatsah. Teman-teman tahu istighatsah kan? Apa arti istighatsah? Sering dengar istighatsah tapi nggak tahu artinya kan? Sehingga kalau dibilang bid'ah sama orang kita bingung. Oh bid'ah ya. Padahal istighatsah itu adalah perintah Allah yang ada di Al-Quran, ada di hadis, ada di dalam kisah-kisah orang soleh. Di dalam Al-Quran surah Al-Anfal Allah berfirman, "Istaghitsuna rabbakum", ketika kalian beristighatsah kepada Tuhan kalian. Di dalam hadis kita baca, "Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits", dengan Engkau ya Allah, dengan rahmatmu aku istighatsah. Dan di sini doanya ya Mughith. Ternyata istighatsah itu artinya minta tolong. Dan Allah yang Maha Menolong, bahasa Arabnya Al-Mughith. Asmaul Husnanya Al-Mughith. Jadi kalau kalian sedang ngerasa takut dizalimi oleh tuan kalian atau oleh siapa istilahnya di sini? Majikan, istilahnya majikan atau bos atau mungkin keluarga tempat kalian berjuang misalnya, khawatir, maka panggillah Sang Maha Penolong, ya Mughith, ya Mughith, berguncang itu lagi untuk kalian. Jadi emang doanya nggak panjang, cuma ya Mughith aghithni, yang panjangnya puji-pujian kepada Allah. Mudah-mudahan prolog mukaddimah ini bisa menjadi sebuah insight, menjadi sebuah penjelasan supaya teman-teman di Hong Kong, para pejuang-pejuang hebat ini nggak lagi khawatir untuk segala hajat-hajatnya, karena ada yang Maha menunaikan hajat kalian dan Dia bisa apa aja, dan Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kalian tahu sekarang gimana cara mengetuk pintu langit. Nah sekarang kita masuk kepada materi inti. Jadi itu cuma bukan di bawah. Nah materi inti ini akan disampaikan oleh Ustazah Umi Hanin. Silakan Umi Hanin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Hanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan aku mengucapkan I love you. Boleh satu lagi? Masya Allah, terima kasih. Oke, Masya Allah. Terima kasih, Masya Allah. Alhamdulillah, mungkin aku pribadi gak kenal satu-satu ya, tapi insya Allah kamu gak pernah jadi orang asing buat aku. Insya Allah kita akan berjumpa selalu di dalam majelis cinta. Majelis cinta di dunia maupun di akhirat. Amin. Iya, jadi luar biasa ya tema yang disampaikan Ustadz Hanan, mengetuk pintu langit gitu. Dan ternyata aku juga dibisikin sama Bunda Nuris sebuah tema yang titipan gitu ya, katanya mengetuk pintu cinta. Boleh aku bicara cinta? Boleh. Diizinkan? Terima kasih, Masya Allah. Di sini yang lagi jatuh cinta boleh angkat tangan. Oke, banyak ya. Masya Allah. Gimana rasanya berhubungan? Bahagia? Candu nggak? Candu banget ya. Ternyata jatuh cinta itu kalau menurut orang yang jatuh cinta itu saking candunya, aku nggak mau berhenti jatuh cinta. Karena memang ya happinessnya itu beda. Happinessnya, semangatnya, bener nggak sih? Cuman luar biasa nanti kalau udah kena sakitnya, kena deritanya, luar biasa juga. Jadi aku pengen berkisah
tentang sebuah cinta yang bikin Abdullah ibnu Abbas sampai punya sebuah doa. Pada waktu sore hari di padang Arafah di hari ke-9 Yom Tasi' min Bil Hijjah ba'dal asr asyiyatan, di sore hari Abdullah bin Abbas sedang berdoa, bermunajat, karena ini adalah hari agung, hari mulia, hari besar, hari berdoa, hari di mana Allah membanggakan para jamaah yang berkumpul di padang Arafah. Tiba-tiba didatangkan seorang pemuda dengan penampakan yang sangat menyedihkan, kulitnya kering, kurus, tatapan matanya kosong, jiwanya hampa. Sampai Abdullah bin Abbas bertanya, Man hada? Limada kullu hada? Kepo banget Abdullah bin Abbas. Ya bena'am Rasulillah, wahai sepupu Rasulullah SAW. Dia adalah pemuda yang dulunya sangat ganteng, bersinar, bercahaya, namun dia saat ini sakit berat. Nastashfi, makanya kami datang supaya engkau pulihkan, supaya engkau sembuhkan, supaya engkau kembalikan lagi kondisi yang dia begitu bersinar sekarang menjadi pemuda yang sangat kehilangan cahayanya, sampai dia kurus, kering gitu. Mahada, ketika ditanya mada bika, ada apa denganmu, dia nggak ngejawab, dengan mata kosong. Terus ditanya lagi, apa yang bisa aku lakukan biar kamu kayak ngerasa didengar, dimengerti, ya kan? Takutnya mungkin kondisi seperti ini nggak semua orang mau ngedengerin, nggak semua orang mau understanding, mau ngerti gitu. Terus kata dia, di dalam tubuhku ada sebuah derita cinta yang hampir saja menghabisi nyawaku. Dia bilang seperti itu. Dia merasakan kepahitan cinta, derita cinta karena sebuah perpisahan. Terus gak lama, beberapa saat setelah dia komentar seperti itu, badannya bergetar, dia berteriak, dan nyawanya meninggalkan jasadnya. Dia mati dalam kondisi apakah syahid cinta, apakah apa ini ya, Allahu a'lam, kita nggak tahu, kita nggak boleh juga kita ngejudging gitu ya. Makanya ngelihat kondisi seperti ini, Abdullah bin Abbas sampai Allah berdoa ya, karena kan ngeri ya, ini sakit apa, ini jenis penyakit apa, kok bisa sebuah penyakit sampai bisa mengambil nyawa seseorang. Apakah dia lebay, apakah dia bucin, apakah dia, maaf ya, ini kalau bahasa kita adalah tolol banget sih, masa karena cinta dia mati gitu. Tapi kita sebagai orang yang menyaksikan orang yang sakit kayak gitu ya, kita jangan sampai mencaci, mencela, nyinyir. Jadi contohlah dari sikap Abdullah ibnu Abbas. Kalau melihat kondisi seperti itu, cepat-cepatlah kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ishqi. Ya Allah, jauhkan aku dari musibah cinta, derita cinta, brutalnya rasa rindu, ya, kepedihan cinta, perihnya cinta, karena itu real, gak semua orang ngerasain, makanya ya biasa aja gitu, yang tidak merasakan. Bahkan Al-Busiri sahib Burdah, seorang penulis syair cinta, tapi cintanya ini untuk Rasulullah karena dia fakih tentang cinta dan dia mendengar kisah cinta, mendengar banyak sekali kisah cinta, dan dia mengatakan, aku meminta maaf untuk kalian wahai para penyinyir, jangan coba-coba nyinyirin orang yang lagi jatuh cinta, karena jika kalian merasakan derita yang sama, kalian merasakan kepahitan yang sama, kalian gak akan pernah menjadi seorang tukang nyinyir, ya kan? Jadinya jangan pernah kalian julid, nyinyir dan ngebaperin orang yang sedang jatuh cinta. Oke, Masya Allah. Jadi memang kondisi orang jatuh cinta itu secara umum ya. Ini contoh cowok, yang cewek siapa? Zulaiha itu perempuan cantik, sudah ada suami,
dia punya posisi, dia seorang tokoh perempuan ya di negerinya ya. Tapi ketika dia jatuh cinta, apa yang terjadi? Dia kehilangan akalnya, dia kehilangan maksudnya ya dia nggak lagi memikirkan tentang status dia, nggak lagi memikirkan apapun, yang penting jatuh cinta. Karena katanya orang jatuh cinta itu beneran udah jadi batu. Dia itu aslinya pelit banget tuh, nggak apa-apa, yang penting aku cinta. Dia complicated, sadar nggak sih? Sadar sih, bener dia complicated, tapi aku udah jatuh cinta. Tahu nggak? Dia itu misalnya ya main belakang, iya sih, tapi aku udah jatuh cinta. Pokoknya semua yang kita ucapkan kayak udah mental. Begitu kondisi orang yang jatuh cinta. Makanya kalau para perempuan di zaman Zulaiha ya, mereka nyebut Zulaiha apa coba? Qad syaghafaha hubba. Dia benar-benar telah tertutup akalnya, tertutup jiwanya, tertutup. Yang dia tahu hanya Yusuf. Yang dia ingat hanya Yusuf, memori dia, kenangannya, pikirannya, ilusinya, imajinasinya, pagi, siang, malam, semuanya hanya tentang Yusuf. Karena memang kalau orang jatuh cinta ini yang kena adalah pikiran. Coba teman-teman yang sedang jatuh cinta, apa kabar sholatnya? Apa kabar sholatnya? Apakah full bisa fokus atau kamu kembali lagi kepada si dia? Apa kabar pagi siang malamnya? Ya pagi siang malam dia kepikiran, ngapain aja dia kepikiran. Jadi kayak benar-benar orang jatuh cinta ini butuh sebuah healing ya, sebuah kayak kesadaran gimana ini untuk kembali lagi, karena nggak fitrah perempuan atau fitrah siapapun kita itu fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita sudah berubah fokus ya, ini sudah enggak fitrah lagi. Nah, ini kita belajar tentang self control ya. Kita ingat lagi tentang self integrity, self love, self respect. Kalau kita kehilangan 4 hal ini ketika kita jatuh cinta, maka kita akan bernasib seperti orang-orang yang ya mungkin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lil habib, untuk kekasih aku. Jadi pikiran dia sholatku, nusukku, kehidupan aku, pagi siang malamku hanya untuk orang yang aku cintai. Jadi nasihat apapun, pertimbangan apapun nggak pernah bisa dia dengarkan. Jadi caranya gimana? Kalau Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita bahwa tidak ada satu solusi yang paling tepat untuk orang yang saling jatuh cinta kecuali bertemu. Salah. Kecuali apa? Kecuali nikah, nikah ya, nikah. Kalau cuma bertemu kamu gak akan sembuh, kamu akan tetap sakit ya. Yang sudah menikah coba angkat tangan. Apa ya? Masya Allah. Sudah sembuh sakitnya? Kenapa? Sudah. Belum ketemu lagi. Yes, benar banget. Karena orang yang saling jatuh cinta itu dia bisa melampaui apapun ya, dengan kalimat, dengan pikiran. Kita meskipun jauhan secara fisik, tapi secara emosi, secara jiwa kita selalu ingin bertaut, selalu ingin berjumpa, selalu ingin ketemu. Nah ini bagus kalau sudah halal. Apa kabar kalau masih cinta terlarang? Ya kan? Apa kabar kalau masih cinta yang haram? Ini pasti sulit banget. Makanya self control. Jadi observe. Jadi orang jatuh cinta itu kalau kita nggak pandai observe, nggak pandai observe itu meneliti diri aku. Kenapa aku jatuh cinta? Awalnya ini apa? Ada yang bilang, Umi, aku nggak tahu. Aku jatuh cinta ini kenapa? Jatuh cinta ini dari Allah kah? Dari iblis kah?
Dari siapa coba jatuh cinta itu? Karena banyak yang tanya, Umi aku nggak tahu, padahal aku jarang ketemu sama dia, tapi kenapa aku tiba-tiba jatuh cinta? Biasanya jatuh cinta itu ya memang ada awalnya, nggak mungkin kita ujuk-ujuk jatuh cinta gitu. Itu berawal dari mata. Jadi please, biar kamu nggak kena penyakit cinta, nggak. Ya karena katanya love is infectious. Jadi cinta itu infeksi. Kamu sedang terinfeksi. Kenapa aku bisa terinfeksi? Karena maaf, kamu belum belajar tentang Ghaddul Basar. Jadi infeksinya awalnya dari mana? Dari mata saya. Jadi tahu ya sekarang kenapa kita terinfeksi cinta. Awalnya adalah dari mata kita yang tidak kita cinta. Dan kenapa sih ini ada kaitan apa dengan mengetuk pintu langit? Pintu langit itu bisa kita ketuk dan terbuka dengan baik ketika kita tidak punya hijab, tidak punya penutup, tidak punya kotoran-kotoran, polutan-polutan. Karena kayak cinta yang sifatnya hawa nafsu itu adalah polutan yang mempersulit kehidupan kita sehingga kita sulit untuk mengetuk pintu langit. Jadi sekarang udah tahu infeksi awal dari mana? Mata. Setelah terinfeksi mata kita, masuklah ke pikiran. Udah kan? Berimajinasi, masuk ke perasaan. Setelah masuk perasaan, action. Umi, aku kangen brutal. Pencet gak ya? Kepoin gak ya? Chattingan gak ya? Karena aku kangen banget sama suara dia. Kangen banget gitu ya. Kangen banget. Pokoknya asal lihat wajahnya aja aku udah mood, aku udah happy banget gitu. Ini gimana? Jadi kalau kamu nggak punya pertahanan, kamu akan semakin terinfeksi, sakit kamu makin parah. Jadi kamu gimana? Kamu mau healing, artinya mau memproses sebuah penyembuhan kah? Atau sebaliknya kamu semakin terinfeksi? Karena kalau sudah terinfeksi tadi ujungnya sampai penderitaan mental, penderitaan emosional, penderitaan fisik itu dirasain semua. Cuman gara-gara infeksi mata. Makanya kalau Rasulullah SAW mengajarkan ya bahwa Ghaddul Basar ini salah satu kunci kita berjumpa dengan Allah. Salah satu kunci kita ma'iyatullah, punya kebersamaan dengan Allah. Semakin kita menjaga pandangan kita, menjaga hasrat kita, menjaga gejolak yang kita miliki, maka insya Allah yang menjaga Allah maka dia akan dijaga. Ihfadillah, Allah yahfaduka. Ihfad al-basar, Allah yahfaduka. Ihfad al-afkar, Allah yahfaduka. Jadi ini kuncinya adalah ngejaga. Oke, jadi kita harus benar observe kenapa awalnya aku terinfeksi gara-gara nggak Ghaddul Basar. Setelah itu kenapa aku kangen? Karena aku nganggur. Misalnya ya, nganggur kita hari ini kurang zikrullah. Salah satu yang diajarkan oleh Ustadz Hanan tadi ya, mengetuk pintu langit dengan berbagai cara. Di antaranya adalah Asma'ul Husna, membaca nama-nama Allah yang indah. Maka kita bisa shifting ya dari memuja hamba, ya kan? Kayak orang jatuh cinta kan kita puja terus ya. Semua dari ujung atas sampai bawah itu kita puja. Topinya, stylenya, senyumnya, gitu kan? Terus bahkan kalau orang jatuh cinta semakin deep itu kayak dia tuh nggak berani natap matanya, itu nggak berani. Kenapa? Takut semakin jatuh cinta gitu. Jadi mending mundur aja gitu ya. Saya mundur aja. Nah ini harus kita observe. Ini apa penyebab? Kalau kita perturutkan ya, oh saya punya kebiasaan ngelamun, saya punya kebiasaan gabut, saya nggak menghormati waktu sholat, nggak menghormati waktu zikir, nggak menghormati waktu berdoa ya, semuanya aku pakai untuk gabut. Dan kita hanya berteman dengan pikiran, khayalan,
memori indah dengan dia ya, dan itu semua yang bikin kita semakin terinfeksi, semakin sakit. Ya. Jadi intinya adalah aku ingin mengingatkan jangan berteman dengan pikiran, karena pikiran kita bukan teman baik. Pikiran kita sering membawa kita kepada halu, imajinasi, atau bahkan Umi, aku sedih. Kenapa kamu sedih sayang? Karena aku berteman dengan pikiran. Jadi kesedihan, kemudian anxiety, kemudian ketakutan dan lain sebagainya itu muncul dari produk berpikir, bukan muncul dari zikrullah. Jadi gimana Umi kalau aku kangen brutal? Oke, tahan tangan, jangan pencet apapun. Oke, aku punya cinta dan Allah punya aturan. Aku punya cinta dan Allah yang punya masa depan. Untuk apa semua kangen ini kalau ujungnya adalah perpisahan? Enggak, ya kan? Kita nggak mau. Untuk apa semua pengorbanan, rasa sakit kalau ujungnya adalah ya perpisahan? Kita nggak mau ya. Kita maunya semua keindahan ini punya masa depan yang halal. Kita nggak ingin hanya angan-angan yang isinya hanya yang isinya hanya cinta yang terlarang ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, observe diri kamu. Biasanya kenapa muncul kangen? Itu pasti kita paham kenapa aku kangen, karena kamu kurang zikir. Ya. Jadi kalau kamu lagi kangen brutal, kamu boleh ucapkan Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Atau kamu boleh pakai zikir apapun. Zikir tasbih. Tasbih ini kan puja-puji Tuhan. Kamu harus observe diri kamu dalam satu hari. Kamu lebih banyak puja-puji Tuhan atau puja-puji mantan? Atau kamu lebih banyak puja-puji kekasih, gitu kan? Pikiran kamu itu dikuasai siapa? Karena hati kamu itu adalah ruang ibadah. Aku sebut hati itu adalah Baitullah. Hati itu rumahnya Allah. Hati itu harusnya hanya menyembah Allah, memuja Allah, bukan memuja yang lain. Makanya ketika kita mencoba memuja al-makhluk, meninggalkan al-khaliq, yang kita rasakan adalah derita cinta. Oke. Jadi terus ya, kamu observe diri kamu, ini kenapa aku kangen dan gimana cara mengatasi kangen, gimana cara menahan diri ya. Kalau Nabi Yusuf qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya. Ternyata dia pejuang. Artinya arti pejuang tuh dia agresif, dia ngerayu kita. Neng, sudah makan belum? Gitu kan. Neng, sudah sholat belum? Gitu kan. Jadi ceritanya pacaran tapi syariah, ngingetin sholat, ngingetin sholat tahajud dan lain-lain ya. Kalau dia semakin agresif, makanya kita harus belajar say no. Say no itu kalau bahasa Nabi Yusuf adalah ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya. Aku berlindung kepada Allah. Yes, aku cinta dia. Yes, aku mengidamkan dia. Yes, aku ingin punya masa depan dengan dia. Yes, aku ingin selalu bersama dia. Tapi aku nggak akan menyalahgunakan cinta. Pantang aku perempuan menyalahgunakan mata, telinga, pikiran, bahkan fisik. Karena cinta itu dia akan bersatu lewat kata-kata. Itu awalnya ya, startnya lewat kata-kata. Next dia akan berusaha bersatu secara jasad. Jadi makanya disebutnya bahwa mata itu bisa berzina. Mata bisa berzina dan nanti bisa turun ke pikiran, ke hati dan lain sebagainya. Dan kita harus bisa say no. I respect my
Allah. Aku perempuan yang menghargai Tuhanku. Aku perempuan yang menghargai aku dijanjikan oleh Tuhanku sebuah kerajaan. Ketika aku tidak menghargai Tuhanku, aku akan diusir dari kerajaan Tuhan. Kita diusir dari Hongkong aja kayak naudzubillah ya. Apalagi kalau kita nanti diusir dari kerajaan Tuhan gara-gara perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencoba untuk mendengarkan bimbingan Allah, mendengarkan mendengarkan bimbingan, melihat hidayah dari Allah supaya kita bergerak bukan karena hawa nafsu, tapi kita bergerak karena bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah, tentang cinta ini kalau kita selalu mendengarkan hawa nafsu, maka kita akan menjadi perempuan yang merugi dan tidak berhasil mencapai cita-cita kita. Karena cita-cita kita, Umi, aku pengen seperti Sayyidah Maryam, aku pengen seperti Sayyidah Khadijah, aku ingin seperti Sayyidah Aisyah, aku ingin seperti Sayyidah Asiyah. Dan semua perempuan-perempuan hebat ini meniti jalan kesucian, mensucikan pikiran, mensucikan emosi, mensucikan jiwa ya. Innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Sesungguhnya ketika kamu jatuh cinta, Allah bukan ingin membuatmu masuk ke neraka, tapi justru Allah ingin meningkatkan derajat kamu, perempuan terpilih, jatuh cinta tapi tetap menjaga kesucian, jatuh cinta tapi tetap bisa menghormati Tuhannya, menghargai Allah, menghargai aturan-aturan Allah SWT. Karena memang cinta ini sesuatu yang rasa yang nggak bisa kita bendung, tapi kita bisa membendung action kita. Kita bisa say no untuk hal-hal yang haram. Oke, innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Cita-citaku menjadi perempuan pilihan Tuhan. Kita belajar mensucikan semuanya ya, supaya ya benar-benar kalau kita nggak punya role model, kita akan mengikuti semua keinginan kita tanpa ada filter, tanpa ada saringan apapun gitu. Jadi untuk teman-teman yang ini udah banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan, entah seputar cinta atau entah seputar apapun. Kenapa ini penting menjadi pembahasan? Jadi kita nggak bisa naik ke atas, ngedapetin derajat tertinggi, bahkan bisa mengetuk pintu langit ketika kita masih berada di dalam hijab tadi ya. Kita nggak bisa menembus pintu langit. Oke. Kayaknya kita mulai ya untuk membacain pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Ada berapa ini, banyak banget. Mangga dimulai. Ustaz Hana. Terima kasih Umi Hanin untuk nasihat tentang fikih cintanya. Apa kesimpulan dari nasihat Umi tadi? Cinta itu berasal dari Inggris lagi ya. Cinta berawal dari mata. Maka pelajaran pertama untuk menghentikan cinta-cinta yang brutal, cinta-cinta yang liar, maka mulailah dari menjaga pandangan. Jangan di-save fotonya, jangan dimasukin ke folder, jangan jadi wallpaper, jangan di-like, karena nanti secara algoritma muncul lagi. Baik teman-teman yang dirahmati Allah SWT, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya harus memilih dulu, ini terlalu banyak nih pertanyaannya. Mungkin saya akan hanya memilih beberapa saja dan akan saya
Inspirasi lah ya. sesuatu yang lain sesuai tema. Tapi sebelumnya saya pengen ngajak teman-teman sekalian untuk sama-sama kita seperti kata menulis tadi ya. Dan ini yang bikin saya salut juga. Kalau kata menulis tadi adalah kalian orang-orang di Hong Kong ini sebagai pejuang apa ini? Devisa. Tapi kalian punya kontribusi untuk dakwah, jadi donatur dakwah itu tuh keren banget. Karena kan biasanya yang jadi donatur itu kan pengusaha, pejabat gitu ya. Tapi orang-orang kayak kita bisa jadi donatur, justru itu istimewa. Berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik sehingga kalian punya saham amal jariah. Baik di pondok saya ataupun di pondok-pondok para kiai-kiai yang lain atau dalam program dakwah-dakwah yang lain. Bahkan yang sebelumnya ketika saya di sini, donasi dari kalian itu kita kirim ke Gaza, ke Palestina. Masya Allah. Sehingga insya Allah kalian gak termasuk orang yang diam aja melihat kejahatan yang luar biasa yang terjadi di Palestina. Insya Allah rezekinya berkah. Karena rezeki itu ada 3 teman-teman. Rezeki itu ada 3. 1 adalah rezeki yang habis, 2 rezeki yang bertahan, dan 3 adalah rezeki yang menguntungkan. Rezeki yang habis itu apa? Rezeki yang kita makan. Rezeki yang bertahan itu apa? Rezeki yang kita wariskan kepada anak-anak kita. Tapi rezeki yang menguntungkan adalah rezeki yang kita infakkan fisabilillah. Maka berikan porsinya masing-masing. Ada yang memang harus kita habiskan untuk kebutuhan kita. Ada yang memang kita tabung untuk kebutuhan kita di masa depan dan keluarga kita. Tapi ada yang kita butuhkan gak sekarang, tapi nanti di akhirat kita butuhkan itu. Atau sebetulnya juga bermanfaat untuk dunia kita. Nah, rezeki itu adalah rezeki yang kita infakkan di jalan Allah. Maka sekarang saya pengen ngajak teman-teman semuanya menyisihkan sebagian harta kita. Saya kalau ngajak kepada sesuatu itu bukan cuma narasi ya. Insya Allah saya juga dalam proyek dakwah itu juga ikut berdonasi. Walaupun saya yang memprogram, saya ikut jadi tukang juga, saya juga yang mendesain pesantrennya, saya ngajar juga di situ, ikut juga insya Allah berdonasi di situ. Jadi dengan apa yang kita miliki kita membantu agama Allah. Rahasianya cuma satu aja, motivasinya buat saya. Siapa yang membantu agama Allah, Allah akan membantu hidupnya. In tansurullaha yansurkum. Jadi kalau kita punya masalah dalam hidup, pengen dibantu Allah, caranya adalah bantu agama Allah. Itu akad dengan Allah itu in tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Jadi siapa di antara kita yang lagi butuh pertolongan Allah, maka tolong agama Allah. Cara menolong agama Allah adalah salah satu yang paling gampang, berinfak untuk dakwah ilmu agama Allah. Untuk itu saya serahkan ke Bunda Nuris untuk memimpin program ininya kan yang diberi. Ya smartphone Kita menghindari foto-foto karena menulis eksis itu penting ya. Kita baca dulu beberapa pertanyaan yang udah masuk. Ini ada 3 tema. Tema orang tua, tema suami, tema bosan hidup. Ya ngobrol buat hidup. Maunya gimana? Agama apa bosan hidup di sini? Kita mau. Kenapa saya tidak merasakan itu? Saya suka bertanya pada diri sendiri, bahagia itu apa? Seperti apa sih? Tapi tanpa disadari air mataku menetes dan gak bisa menjawab bahagia itu apa. Bagaimana menghilangkan rasa seperti anak wanita yang tidak beruntung? Karena dalam kisah percintaan rumah tangga saya mengalami KDRT, perselingkuhan berulang kali, dan ketika tentang ayah saya merasa tidak beruntung anak perempuan di luar sana. Saya bekerja di sini dan 6 tahun lebih Ustaz. Dan masih panjang ya, kalau kita baca nanti baru beres maghrib. Saya ambil poin intinya aja.
dalam Islam itu dibagi menjadi tuma'ninah dan sakinah. Bahagia itu menjadi dua, tuma'ninah dan sakinah. Tuma'ninah itu letaknya di hati, sakinah itu letaknya di luar diri kita. Faktor-faktor yang membuat hati kita bahagia adalah zikrullah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikir hati menjadi tenang? Sedangkan faktor-faktor bahagia yang disebut dengan istilah sakinah itu banyak. Pertama, faktor utamanya adalah circle kita, keluarga kita, orang terdekat kita. Mulai dari orang tua, kemudian saudara, kemudian pasangan, kemudian anak, termasuk fasilitas hidup kita kayak rumah, kendaraan, pakaian, dan berbagai macam hiburan. Semua itu bisa menentukan sakinah tidak sakinahnya diri kita. Maka lakukan dan ikhtiarkanlah dua bentuk kebahagiaan ini. Pertama, kencangkan zikirnya. Kedua, hargailah cinta-cinta yang sudah ada dalam kehidupan kita sebelum Allah anugerahkan cinta yang lain. Jangan sampai kita selalu berpikir kalau kita itu fakir cinta. Seolah-olah kalau kita belum menikah kita nggak punya cinta dalam hidup. Seolah-olah kalau kita diputusin, kita ditinggalkan, kita gagal dalam pernikahan, berarti kita kekurangan cinta. Bukankah kita masih punya orang tua yang mencintai kita? Dan itu cinta. Bukankah masih punya anak bagi janda bahwa itu cinta juga? Anak mencintai ibunya. Jadi kita itu bukan orang yang kekurangan cinta, hanya belum mampu menghargai cinta-cinta yang sudah ada. Padahal itu faktornya sakinah, faktornya bahagia. Jangan terikat hanya dengan satu definisi cinta. Yang cinta itu cuma pasangan, bukan. Pasangan cuma salah satu. Ada orang tua, ada keluarga, ada anak-anak, ada sahabat, dan yang lebih tinggi lagi ada Allah dan Rasul. Tapi yang bisa kita lihat ada manusia circle terdekat. Mereka ada cinta-cinta yang luar biasa berlimpah dalam hidup kita. Hargailah mereka. Ustaz, saya capek. Aku juga capek. Kalau capek hujan. Ada dua capek. Capek zahir, capek batin. Kalau capek zahir tidurnya di kasur. Kalau capek batinnya tidurlah di atas sajadah. Nanti maksud saya? Ustaz, saya lelah. Sama. Yang tadi capek, yang ini lelah. Saya lelah. Ntar ada lagi lebih. Sampai nggak mau ketemu siapa-siapa. Gampang, me time. Me time itu adalah sunnah Nabi. Dalam bahasa Arab, me time itu disebut dengan uzlah, disebut dengan tahannus, disebut dengan i'tikaf, dan puncaknya disebut dengan al-unsu billah. Semua itu me time. Yang paling ringan uzlah. Bisa naik gunung Uhud. Ada gunung apa di sini? Taufik. Gunung Taufik. Oh, Lantau. Gunung Taufik adalah masjid. Ya, kita ya. Bagaimana cara memaafkan kesalahan suami yang apa ya? Oh, ini yang tentang tema pasangan. Tema pasangan saya baca beberapa tadi, udah saya baca ya. Yang intinya adalah ada yang suaminya mentalak dia lewat WA. Ada yang suaminya mentalak dia pas lagi marah-marah. Terus ditanya, kalau suami marah-marah mentalak apakah jatuh talak? Saya tanya balik, memang ada talak yang gak marah? Yang talak yuk. Kayak jadian yuk. Aku pengen deh talak kamu. Yang namanya talak di mana-mana mah marah. Jadi talak yang tidak marah yang tidak menjatuhkan talak itu adalah marah yang sampai kehilangan akal. Kalau masih bisa ngitung 1 sama dengan 11, berarti masih berakal. Jadi itu nggak masalah.
ada WA, adanya surat, maka jatuh talak. Kalau benar-benar niatnya untuk talak. Bagaimana kalau istri bertahan demi anak aja sebetulnya, udah gak ada rasa cinta? Bentar, kata para ulama dalam rumah tangga, Allah gak pernah ngomongin tentang cinta. Yang ada dalam rumah tangga itu adalah mawaddah warahmah, kasih sayang, bukan cinta. Kenapa Allah gak pernah bicara tentang cinta dalam rumah tangga? Malah kita selalu bicara tentang cinta. Karena Allah tahu tidak semua rumah tangga itu berdasarkan cinta. Ada banyak rumah tangga yang dibangun bertahan dengan kasih sayang, bukan dengan cinta. Cinta itu kan perasaan yang nggak bisa dipaksain. Kayak ada ngekliknya gitu. Ini nggak ngeklik dengan pasangannya, tapi dia sayang, dia kasihan, dia sayang kepada pasangannya sehingga dia bertahan, sehingga dia memberikan hak, sehingga rumah tangga mereka menjadi nyaman, bahagia. Walaupun modalnya bukan cinta, tapi modalnya kasih dan sayang. Jadi nggak apa-apa kalau salah satu di antara bentuk kasih sayang itu mampu mempertahankan rumah tangga kita. Salah satunya apa? Anak. Nggak apa-apa banget, dan itu nggak zalim. Sambil meminta kepada dia, wadur, beri kami mawaddah, warahmah, dan seterusnya. Kan nggak bisa sekaligus. Ada lagi yang nanya tentang suaminya, bagaimana kalau misalnya suami kita tuh suka marah-marah, apakah kita bertahan aja atau boleh nggak kalau kita berpikir untuk minta talak? Kalau marah-marah dong mungkin masih bolehlah kita belajar sabar. Tapi kalau udah KDRT, kalau udah mulai fisik, kalau udah menyakiti, menzolimi secara membabi buta, maka pilihannya kembali kepada perempuannya. Dia berhak untuk meminta perlindungan dengan cara berpisah, atau juga dia bisa bertahan, dan itu kembali kepada dia. Nah, ini tentang orang tua. Bagaimana cara menyikapi ibu yang selalu minta dibiayai umroh? Sementara itu saya harus menabung dulu, dikarenakan permintaan itu saya sepertinya harus menunda keinginan menikah. Bagaimana pandangan Ustaz? Kalau menikahnya kita itu sudah menjadi kebutuhan yang sangat darurat, maka dahulukan yang darurat atas yang sunnah. Umroh adalah sunnah, menikah wajib bagi sebagian orang, sunnah bagi sebagian lain, haram bagi sebagian yang lain. Tergantung niatnya. Kalau dia udah takutnya kalau nggak menikah malah berbuat zina, kalau nggak menikah nanti pacarannya terusan, maka menikah menjadi wajib. Maka dahulukan yang wajib atas yang sunnah. Insya Allah walaupun ibu kecewa itu tidak termasuk durhaka. Kenapa? Karena sesuai dengan agama Allah, syariat Allah. Tinggal gimana cara memahamkan ibu baik-baik. Bagaimana menyikapi ibu? Ini ibu juga ya. Yang patriarki, artinya yang selalu membenarkan anak laki-laki, kalau perempuan selalu salah. Suruh ngaji. Suruh ngaji. Karena Nabi SAW itu paling sayang kepada Sayyidah Fatimah, anak perempuannya, dan selalu mendengar pendapat Fatimah. Nabi mendengar pendapat Aisyah, Nabi mendengar pendapat Khadijah, dan semua itu anak perempuan. Nabi dengar pendapat mereka, Nabi sayang kepada mereka, Nabi tunaikan hak-hak mereka. Itu ada bedanya seperti Nabi juga mendengar pendapat laki-laki. Jadi ini bukan tentang gender, ini tentang kebijaksanaan. Apa itu? Assalamualaikum ya, jadi singkat ya. Ya. Apakah salah jika saya marah kepada orang tua sendiri? Saya anak perempuan satu-satunya. Mungkin orang tua bermaksud saya kepada putrinya, tapi saya merasa orang tua selalu ikut campur rumah tangga kami hingga akhirnya hubungan kami suami istri tidak baik. Tergantung ikut campurnya apa. Kalau ikut campurnya untuk mendamaikan, Nabi juga ikut campur. Ketika terjadi pertengkaran antara Ali dengan Fatimah, maka kemudian Nabi bilang ke Fatimah, wahai Fatimah, belajarlah kepada Asma. Asma itu ahli surga. Ternyata yang disuruh Nabi belajar kepada Asma itu adalah tentang bagaimana Asma sangat baik pada suaminya. Kalau ikut campur untuk mendamaikan, jangankan orang tua, orang lain pun berhak untuk mendamaikan selama tidak berlebihan. Tapi kalau ikut campur justru memisahkan, berarti dia sudah menjadi wakil syaitan. Karena salah satu di antara amalan syaitan yang paling dia suka adalah ma yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi, memisahkan laki-laki dengan istrinya. Tergantung dia ikut campur untuk memisahkan atau untuk menyambung. Kalau
baik. Tapi kalau malah merendahkan, memisahkan, membuat konflik, maka itu termasuk di antara perbuatan Dosa. tak lagi ya. Apakah saya durhaka membesarkan ayah hingga pernikahan saya dari hasil taruhan? Jadi biaya pernikahannya dari hasil taruhan judi kali ya, judi online. Terus saat ini di rumah saya diolok-olok dan dibanding-bandingkan dengan anak orang lain. Sekarang saya bekerja di sini, orang tua meminta saya pulang karena bapak tidak sanggup merawat ibu. Jika saya pulang, bagaimana dengan masa depan saya dan keluarga baru saya? Ibu selama ada suaminya adalah tanggung jawab suaminya. Jadi kalau kita ngomongin tanggung jawab ya, bukan ngomongin moral ya, ngomongin syariat tanggung jawab. Istri tanggung jawab suaminya, anak tanggung jawab orang tuanya, perempuan tanggung jawab laki-laki, dan seterusnya dan seterusnya. Setiap kalian adalah pemimpin, setiap pemimpin adalah bertanggung jawab dan seterusnya. Intinya kalau ada ayah, harusnya yang bertanggung jawab itu ayah, bukan anak perempuan. Udahlah anak perempuan dikasih tanggung jawab yang masih ada ayahnya, yang masih ada anak laki-lakinya. Ini udah kayak kebalik-balik ini pola-pola syariat dalam beberapa rumah tangga. Makanya kita perlu belajar lagi tentang syariat keluarga. Ada wali, dan wali itu ada tingkatan-tingkatan. Di kita itu kan kalau udah waris baru datang semuanya ya. Kalau udah masalah pembagian warisan semuanya ngaku saudara. Beres warisan nggak ada yang kenal lagi. Nah ini masalah kita. Jadi tanggung jawab orang tuanya, tanggung jawab suaminya sebetulnya. Tapi kalau bicara moral nanti ditimbang-timbang. Gimana caranya mengambil jalan ke tengah tanpa mengorbankan keluarga baru kita, tapi juga jangan sampai mengecewakan ibu kita atau mencelakakan ibu kita. Apakah misalnya sebagian dari rezeki kita kirim untuk minta tolong siapa merawat ibu misalnya, atau bantuin ayah atau gimana, pasti ada jalan. Ustaz, gimana caranya menyaur utang orang tua? Padahal udah gak tahu lagi berapa angkanya. Caranya adalah coba diskusikan atau komunikasikan dengan orang-orang yang dipercaya oleh orang tua kita. Biasanya mereka lebih tahu tentang masalah ini. Misalnya adiknya, saudaranya, sahabatnya. Biasanya sedikit demi sedikit akan terbuka. Walaupun mungkin kita nggak tahu akan terbuka semua atau enggak. Kata kuncinya adalah komunikasi. Ustaz minta doanya, kalau doa insya Allah nanti semuanya kita doain. Ada yang ayahnya baru meninggal hari ini. Ya. Yang terakhir, Ustaz saya ingin menyempurnakan agama dengan menikah, tapi saya trauma, takut bertemu dengan pria yang berbahaya. Saya berusaha tidak pacaran, tapi saya sering dikira tidak laku. Gimana ya caranya ya Ustaz? Apa obat trauma? Obat trauma itu adalah belajar tawakal. Karena orang yang trauma itu secara definisi adalah takut jika sesuatu terjadi lagi yang pernah terjadi masa lalu. Itu kan trauma kan? Jadi dia takut tentang masa depan, tentang hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu. Nah, gimana cara mengatasi rasa takut tentang hal-hal yang belum terjadi ini? Belajar tawakal kepada Allah. Dan tawakal itu dalam banget pemaknaannya. Tapi hakikat dari tawakal itu adalah titipkan masa depan kita kepada Allah, biar Allah yang mengatur seperti apa yang terbaik untuk kita. Makin kuat tawakal kita, sifat kita, iktimat kita di dalam hati kepada Allah, bergantungnya kita kepada Allah dalam hati, insya Allah semakin berkurang porsi trauma di dalam kita. Saya juga orang yang pernah trauma, walaupun dalam urusan yang berbeda, misalnya tentang finansial, tentang bisnis, segala macam. Tapi apa yang bikin saya berani mencoba lagi? Karena saya serahkan masa depan saya kepada Allah. Biar Allah yang mempertemukan saya dengan orang yang lebih amanah. Kalau di masa lalu saya pernah ketemu dengan orang yang khianat. Jadi makin kuat tawakal, insya Allah makin berkurang rasa traumanya. Saya kira demikian. Sebetulnya masih banyak banget, mohon maaf ya, nggak semuanya bisa dibaca karena keterbatasan waktu kita. Tapi
Saya pengen kalian pulang setelah ini edit bagus-bagus, filternya yang banyak. Bukan itu yang mau disampaikan. Saya ingin kalian pulang dengan membawa hikmah-hikmah. Karena itu yang paling mahal. Berapapun kita bayar, kalau kita dapat hikmah, maka itu jadi worth it. Tapi kalau kita gratis sekalipun, kalau nggak dapat hikmah, maka majelis itu jadi sia-sia. Nah, hikmah pertama yang ingin saya simpulkan, kalau kita ingin hidupnya mudah, maka cobalah jangan cuma mengetuk pintu bumi, ketuklah pintu langit. Pintu bumi sering mengecewakan kita. Kita ketuk pintu akun orang lain, kita ketuk pintu nomor telepon orang lain, kita ketuk pintu rumah orang lain. Kadang dibuka, kadang ditutup, kadang malah diblok, kadang malah di-reject. Itulah pintu-pintu bumi. Nggak selalu menerima kita, tapi ketuklah juga pintu langit yang pasti selalu menerima dan membuka untuk kita. Seberapa pendosa pun kita, itu kerennya. Kalau di bumi, kalau kita nyaman buat dia buka. Kalau kita pernah nyakitin dia atau mungkin kita nggak baik bagi dia, akan dibuka. Langit, seberapapun pendosanya kita pasti dibuka asalkan kita ketuk. Itu yang pertama hikmahnya. Kalau ingin mudah dalam hidup, mulailah fokus untuk tentang bagaimana mengetuk pintu langit. Yang kedua, gimana caranya biar langit itu berguncang ketika kita ketuk? Ketuklah pintu langit bukan dengan tangan, tapi dengan lisan yang berzikir, memanggil nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. Semakin banyak nama yang kita panggil, semakin berulang nama itu kita sebutkan, sifat itu kita agungkan, semakin powerful ketukan kita di langit. Banyak, berulang, dan terus-terusan makin berguncang langit itu dengan ketukan zikir kita. Yang ketiga, gimana caranya untuk bisa mengetuk pintu langit? Cara yang ketiga adalah dengan membaca nama Allah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi bukan cuma zikir, tapi panggil namanya sesuai dengan doanya. Kalau doanya tentang cinta, ya Wadud. Kalau doanya tentang rezeki, ya Razzaq. Kalau doanya tentang anugerah, ya Wahhab. Kalau doanya tentang kemudahan-kemudahan, ya Qadir misalnya. Kalau doanya tentang kasih sayang, ya Rahman, ya Rahim. Apapun, panggil dengan nama sesuai dengan doa yang kita baca. Yang terakhir, hikmah dari Umi Hanin tadi adalah ternyata cinta itu bisa menjadi sesuatu yang mematikan. Maka doa yang diajarkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal Tadi masuk WC. Mau masuk WC. minal apa? Gak ada yang catat. Allahumma inni a'udzubika minal ishqi. A'udzubika minal ishqi. Pakai qaf. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari beratnya rasa rindu, beratnya rasa cinta, yang dengan rasa itu aku kadang-kadang tidak mampu mengendalikan diriku sendiri. Aku jadi lupa diri, hilangnya rasa malu dan seterusnya. Minta kepada Allah agar cinta tidak lagi mencelakai kita, tapi cinta menjadi rahmat kepada kita. Mudah-mudahan hikmah ini bisa jadi oleh-oleh, dibawa pulang, dibawa dalam kehidupan sehari-hari, sehingga insya Allah hidup kita akan jadi jauh lebih berkah lagi di sisi Allah. Maka yang terakhir, mari kita sama-sama tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu 'adada khalqik wa lakal hamdu zinata 'arsyik wa lakal hamdu midada kalimatik wa lakal hamdu ya habibana hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala
kami sadar dosa-dosa itulah yang telah mencabut keberkahan dari hidup kami. Karena dosa-dosa itulah kami tidak lagi mudah untuk merasakan nikmatnya khusyuk di dalam ibadah kami. Karena dosa itulah tercabutlah cahaya dari wajah kami. Karena dosa itulah orang-orang soleh menjauh dari kehidupan kami. Karena dosa itulah harta kami tidak lagi menjadi kebaikan bagi kami. Karena dosa itulah kami semakin jauh dari sajadah dan rumah-Mu. Karena dosa itulah hati kami menjadi tidak tenang, keluarga kami tidak lagi tentram. Karena dosa itulah hidup kami menjadi banyak ujian dan musibah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang kami lakukan secara diam-diam ataupun dalam keadaan terang-terangan. Dosa kecil yang menumpuk, membunuh, ataupun dosa-dosa besar yang mencelakakan. Ampunkan dosa kami ya Allah. Sungguhnya Engkau lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Tawwab, tub alaina taubatan nasuha. Ya Allah, kepada Engkau lah kami berserah dan berpasrah. Kepada Engkau lah kami serahkan segala urusan hidup kami, mati kami, dunia dan akhirat kami. Engkau yang Maha tahu segala yang tampak dan yang tersembunyi. Ya Allah, kami titipkan diri kami kepadamu. Ketika kami berada di sebuah negeri yang asing, kami tidak kenal banyak orang di sini. Kami tidak tahu mana yang manfaat, mana yang mudarat. Kami tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kami tidak tahu mata-mata yang memandang kami dengan pandangan yang dengki ataupun benci. Kami juga tidak tahu hati-hati yang punya hasad, yang punya keinginan-keinginan buruk atas diri kami. Kami berlindung kepadamu ya Allah. Jagalah kami selama kami hidup di dalam negeri yang asing kami ini ya Allah. Kami tidak ada di sini kecuali karena ingin berjuang untuk keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami, dan orang-orang yang kami cintai. Jika bukan karena mereka, tidak mungkin kami ada di sini dengan segala ujian dan tantangannya. Maka ridhoilah kami ya Allah. Ridhoilah niat kami ya Allah. Di antara kami di sini ada yang baru datang, mungkin mulai agak bingung, mungkin mulai merasa rindu kepada keluarganya. Kuatkan hatinya. Di antara kami juga ada yang sudah sekian tahun, bahkan berbelas-belas tahun. Maka jadikanlah semua pengorbanannya jauh dari keluarga sekian puluh tahun itu sebagai ibadah dan jihad di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah setiap hari kami di sini sebagai ibadah. Walaupun kami tidak melakukan ruku dan sujud, tetapi perjuangan kami menafkahi keluarga kami semoga menjadi nilai ibadah di sisi-Mu ya Allah. Sehingga tidak ada yang sia-sia dari setiap waktu yang kami lalui di sini ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami dari segala keburukan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, lindungilah kami dari buruknya bencana dan dari sulitnya kelaparan dan dari orang-orang yang jahat dan dengki yang ingin mencelakai kami. Ya Rabbana, kami titipkan juga keluarga kami di tempat kampung halaman kami. Kami mencintai mereka meskipun harus meninggalkan mereka dalam beberapa waktu. Kami tidak tahu perkembangan mereka kecuali hanya dengan surat-surat yang mereka kirim sesekali. Kami tidak bisa memandang mereka, melihat perkembangan mereka. Jika di antara kami ada anak yang masih kecil, kami tidak mendengar tangisan mereka di malam hari. Kami tidak mendengar manjanya mereka. Kami tidak bisa melihat perkembangan mereka tumbuh yang tiba-tiba mereka sekarang sudah menjadi anak yang besar. Maka ya Allah, kami titipkan kepada Engkau anak-anak kami, keluarga kami, orang tua kami, orang yang kami cintai. Engkau yang sebaik-baik yang memandang, yang merawat, yang menjaga, yang mengatur, yang menafkahi, yang memelihara hamba-hambanya. Maka kami titipkan keluarga kami kepadamu. Kami yakin pemeliharaanmu lebih baik daripada kami. Ketika Engkau ada di sisi mereka, itu lebih baik daripada kami ada di sisi mereka. Engkau yang Maha selalu menjaga apa yang dititipkan kepadamu. Jagalah keluarga kami ya Allah. Jauhkanlah mereka dari segala keburukan. Jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh-solehah, anak-anak yang mendirikan sholat, anak-anak yang membaca Al-Quran, anak-anak yang mau belajar agama dan belajar dunia, sehingga
Ya Rabbana, jika di antara keluarga kami ada yang sedang sakit, maka sembuhkanlah, Engkaulah Asy-Syafi. Jika ada di antara keluarga kami yang telah wafat, ampunkanlah dosanya, terimalah amal solehnya, lapangkanlah kuburnya, angkatlah derajatnya. Ya Allah, jika di antara kami ada yang sedang Engkau beri ujian dan masalah, selesaikanlah masalahnya, bukakanlah jalan keluar untuknya dengan cara-cara yang ajaib, kabulkanlah permintaannya dan harapannya, tunaikanlah hajat-hajatnya. Ya Allah ya Rabbana, hiburlah kesedihan-kesedihan kami, karena kami jauh dari keluarga, tidak ada yang bisa menghibur kami selain Engkau. Engkau yang paling tahu perasaan kami, hati kami, gundah kami, dalam keadaan sedih kami, Engkau yang paling mengerti. Hiburlah kami dengan cara-Mu ya Allah. Hiburlah kami dengan iman, hiburlah kami dengan zikir dan ibadah, hiburlah kami dengan rahmat dari-Mu dan anugerah. Rabbana, sembuhkanlah luka kami, luka zahir kami yang menganga, atau luka batin kami yang tersimpan terlalu dalam hati kami. Sembuhkanlah ya Allah. Jangan biarkan kami termasuk orang yang berputus asa dari rahmat-Mu, apalagi menyerah dan tidak mau lagi berikhtiar. Rabbana, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih atas kajian dari Ustadz Hanan sama Umi Hanin. Mudah-mudahan bermanfaat di kehidupan kita, dan kita tunggu kedatangannya Ustadz next time ya. Mudah-mudahan kita diberi panjang umur, ilham dapat hidup,